فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari nahwunya. Kita masuk ke as'ilah. Ayo. Muka surat berapa ya? Ayo, muka surat ke-30. As'ilatun wa tamrin, soal-soal dan perlatihan. Ya, ini sebagai kesimpulan dari daras di bab itu. Ma alamatul isim, alamat isim apa saja yang diingat? Iya, yaitu apa? Dukhulu hurufil jar, apa lagi? Masih ingat enggak? Masuknya tanwin. Ada lagi? Masih ada? Iya, masuknya al. Apa lagi? Masih ingat? Selain masuknya huruf jar, ada apa lagi? Masih ingat tak? Itu masuk huruf jar juga, huruf qasam, huruf jar. Halif ingat gak apa lagi? Alamat pertama apa? Alamat pertama? Atau yang belum disebut? Adanya apa? Khafat, ya, adanya jar, yaitu apa? Kasroh di bawah atau yang menggantikan kasroh. Baik. Kemudian yang kedua, ma maknal khafat lughatan wa wastilahan. Khafat itu apa? Al-khattu wal hawan wan nuzul wal lain. Intinya secara bahasa khafat itu apa? Kerendahan. Baik, di bawah. Kalau secara istilah berarti apa? Secara istilah? Ungkapan dari kasroh. Iya, ungkapan dari kasroh atau yang mewakili kasroh. Baik, di akhir suatu lafadz itu. Kemudian ma makna tanwin lughatan wastilahan. Tanwin secara bahasa artinya apa? Nawana yunawwinu tanwinan. Apa arti tanwin secara bahasa? Nawana yunawwinu. Apa secara bahasa apa tanwin itu? Oh, sini dulu ya. Cara bahasa apa tanwin itu? Masih susah. Ada dua kemungkinan. Iya? Ingat tak? Siapa? Naufal. Ada dua kemungkinan. Apa? Ahmad? Diucapkan pada masuk nun. Iya, mengucapkan nun atau memasukkan nun. Nawana, memasukkan nun. Di akhir lafadz atau apa secara bahasa juga arti tanwin artinya apa? Tanwin nawana ta'ir. Apa? Ingat tak? Nawana ta'ir. Apa? Bersuara. Iya, burung bersuara. Nawana yaitu apa? Sawwata. Tanwin yaitu taswid, bersuara. Burung itu bersuara. Berarti secara istilah tanwin itu apa? Tanwin menguap. Apa? Bukan dengung. Mengucapkan apa? Mengucapkan apa tanwin itu? Mengucapkan huruf apa? Dot. Jauh sekali. Mengucapkan huruf apa? Iya, mengucapkan huruf nun di penghujung, di akhir suatu lafadz. Tetapi tidak hurufnya diucapkan, tapi tidak ditulis. Ayo, itulah tanwin. Baik. Cukup diwakili dengan apa? Harokat yang diulang. Kemudian yang keempat, ala ayyi syai'in tadulu al-huruful atiyah. Huruf-huruf yang datang berikut ini menunjukkan pada apa? Min wal lam wal kaf wa ruba wa an wa fi. Menunjukkan pada apa? Kalau ada huruf-huruf ini, Ahmad, ada huruf-huruf ini menunjukkan ada apa? Jelas huruf-huruf ini huruf jar, tapi menunjukkan ada apa kalau ada huruf ini? Menunjukkan bahwasanya
Bahwasanya lafadz setelahnya adalah Oh, kasroh. bukan itu. Oh, Apa? Iya, betul. Lafadz setelahnya adalah isim. Kalau ada huruf-huruf ini, berarti lafadz setelahnya adalah isim. Baik. Yang kelima. Ayo, ya siap-siap. Yang kelima coba. Malladzi tahtasu wawul qasam bidukhuli alaihi min anwa'il asma. Wawu qasam, wawu sumpah itu khusus untuk masuk kepada isim apa? Isim zuhir. Iya, isim dohir. Wallahi. Tak boleh apa? Wahu. Gimana wahu? Dengan niat apa? Wawunya adalah wawu qasam. Tak boleh. Memang hanya isim dohir saja. Yang keenam, malladzi tahtasu ta'ul qasam bidukhuli alaih. Tak sumpah ini khusus untuk masuk kepada apa? Isim yang macam mana? dan lafzul Lafdul? jalalah. Apa itu lafdul jalalah? Nama Iya, nama Allah. Hanya taullah, tak boleh tarabbi atau tal izzah, tal aziz, tak boleh. Tapi hanya taullahi. Menunjukkan apa? Kekaguman, merasa kagum sampai menggunakan tak. Baik, ingat baik-baik. Kemudian yang ketujuh, masil libail qasam bimisala ini mukhtalifain. Berikan contoh bak sumpah dengan dua contoh yang lain-lain, yang berlainan. Satu misalkan apa? Bak masuk kepada, bentar biar Abdul Fatah dulu coba. Bak sumpah, contohnya apa? Bak sumpah. Sumpah tapi ada huruf bak, contohnya apa? Aywa billahi. Tayyib. Tayyib. Ada yang lain tak? Ada yang lain? Ya? Aywa bika, yaitu pakai domir pun boleh. Bika. La'af alanna. Tayyib. La'af alanna. Sekarang mayizil asma, pisahkan, yaitu tentukan isim-isim allati fil jumalil atiyah yang ada pada jumlah berikut ini. Cari mana saja isim. Ma'a dzikril alamah, sambil menyebutkan alamat. Allati arafta bihi, allati urifat bihi ismiyatuha, yang dengan itu keismiyahannya itu dikenali. Bagaimana kita tahu ini isim? Itu maksudnya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Mana isimnya? Abdul Jalalah. Abdul Jalalah. Kenapa dia isim? Karena Dimasuki oleh al, boleh. Ada lagi tak? Karena apa lagi? Abdul Jalalah, sabar. Kita berpusing, berputar. Selain dimasuki al, bagaimana kita tahu dia isim? ada kasroh. Iya, betul, ada kasroh. Tayyib. Ada kemungkinan lain tak? Masih ada kemungkinan lain? Selain al, selain kasroh, ada kemungkinan apa dia? Untuk kita tahu ini isim. Kira-kira apa? Ada yang boleh membantu? Jawaban sudah betul. Ada kemungkinan lain tak? Alamat ketiga apa kira-kira? Mungkin untuk bagaimana? Tak nampak di sini tapi mungkin. Apa? Nama. Apa? Nama. Itu bukan alamat. Apa? Mana nun? Aywa, boleh dimasuki tanwin, yaitu ilahun, malakum min ilahin. Jadi alnya mungkin untuk hilang diganti tanwin. Baik. Kemudian ada lagi, Halif, ada lagi nggak isim di sini? Yang mana isimnya? Siapa? Yang mana? Pilih satu. Apa? Ar-Rahman, betul. Gimana kita tahu dia isim? Iya, ada alif lam. Ada lagi? Iya, ada kasroh. Apakah boleh ditanwin? Tak boleh ditanwin kali ini. Wazan fa'lan tak menerima tanwin. Ada lagi? Ismun. Iya, isim. Isim sendiri adalah isim. Isim adalah isim. Kenapa? Karena ada huruf jar Iya, ada huruf jar, ada ba. Apalagi? dan ada kasroh. Ada kasroh. Apalagi? Bisa ditanwin. Iya, mungkin menerima tanwin. Ismin misalkan. Ismun, isman. Ada lagi tak? Isim di dalam number 1 itu? Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahim. Bagaimana kita tahu dia isim? Dimasuki al. Apalagi? Huruf jar itu kasroh. Iya, dimasuki ada kasroh. Ada kemungkinan apa lagi?
Iya, mungkin untuk tanwin. Rohimin, rohiman, rohimun. Ayo, boleh. Sekarang yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana isimnya? Isim yang mana? Ayo, lafdzul jalalah Allah. Bagaimana kita tahu dia adalah isim? Sih betul, walaupun tak nampak di sini. Boleh menerima al. Apalagi yang di situ? Ada apa di situ? Sih boleh memang ilahin asalnya. Apalagi? Ada lagi tak? Itu nampak di situ. Alhamdulillah. Iya itu ada kasrohnya. Ada lagi tak? Bukan itu. Bukan masalah dhammah. Kalau sekitar dhammah apa? Fi'il pun boleh menerima dhammah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Iya ada huruf jar, ada lam tuh. Lillahi. Ada huruf lam di situ. Baik. Apalagi yang alhamdulillahirabbil alamin apalagi? Alhamdulillah. Kenapa? Ada alif lam. Iya, ada al di situ. Kemungkinan yang lain apa? Bisa tanwin, hamdun, hamdan, hamdin. Betul. Baik. Yang lain sama ya, insya Allah kita ringkas saja. Intinya sama. Sekarang kita lihat yang ketiga nih. Innas sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian. Baik, mana isimnya, Halif? As-sholah. Dari mana kita tahu? Iya, boleh menerima alif lam. Ada alif lam di situ. Ada lagi tak? Kemungkinannya apa? Menerima apa dia? Boleh menerima apa kemungkinannya? Iya, boleh jadi kasroh. Yaitu apa? Fis sholati, anis sholati. Nah, berarti apa lagi? Boleh apa lagi? Ada lagi alamat isim yang mungkin untuk diterima oleh dia? Ada lagi, Ismail? Bisa masuki huruf jar. Iya, boleh. Dimasuki apa? An. Atau huruf jar yang lain. Apalagi? Tanwin. Iya, boleh menerima tanwin. Sholatun, sholatan, sholatin. Baik. Kemudian apalagi yang isim di dalam ayat tadi? Al-fahsya. Kenapa? Menerima alif lam. Iya, ada al yang masuk di situ. Ada lagi nggak kemungkinannya? Huruf jar. Apa? Huruf jar. Iya, dia dimasuki huruf jar. Ada an. Ayo. Apalagi? Kasrah. Iya, boleh di kasroh. Jelas ada kasroh, cuma terhapus di sini kasrohnya. Ada lagi nggak kemungkinannya? Iya, boleh menerima tanwin. Fahsyaun. Cuma anak tak ingat ya. Apakah memang kenyataannya begitu? Yang lain? Masih ada tak? Allahu alam. Dohirnya itu aja ya. Kemudian yang ayat berikutnya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Mana isimnya di situ? Mana isimnya? Aywa asr. Gimana kita tahu asr adalah isim? Alamatnya apa? Yang boleh menerima alif. Yang boleh Menerima apa? menerima alif. Bukan cuma alif, tapi apa? Alif lam. Menerima al. Tuh, ada al. Apalagi di situ? Menerima huruf jar, boleh menerima. Yang sudah ada tak perlu kita bilang boleh, memang ada. Yaitu apa? Dia dimasuki huruf jar, yaitu wawul qasam. Apalagi? Bukan menerima, memang ada kasroh. Dikatakan boleh menerima kalau tak nampak. Tapi boleh dia menerima. Seperti apa masalah yang belum ditanyakan. Tapi kalau yang kenyataannya ada, kita katakan tuh alamatnya. Ada kasroh, ada huruf jar, ada al. Boleh menerima apa kali ini? Di mana sukunnya? Yang tidak nampak di sini, dia mungkin menerima apa? Nah, ini yang baru dikatakan boleh. Karena sekarang tak nampak, tapi boleh saja dia dibuat macam itu. Boleh apa? Iya, boleh ditanwin. Asrun, asrin. Boleh. Baik. Sisanya insya Allah nggak masalah ya. Untuk anak-anak, untuk yang besar, insya Allah jelas. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid. Ini sama lah ya. Ilah sama dengan apa? Lafdzul jalalah Allah tadi pembahasannya.
Tayyib, ilah dengan ilah sama. Wahid, wahid jelas ya ada tanwin. Untuk yang orang besar ya mudah. Kemudian Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahman sudah ada. Selain Ar-Rahman apa? Khabir. Iya, khabiron. Bagaimana dia? Ada tanwin. Iya, boleh menerima tanwin. Bukan boleh. Memang dia ada tanwin. Terus apa lagi? Bisa dimasuki al. Ayo, bisa dimasuki al, betul. Boleh apa lagi? Dimasuki huruf jar. Iya, boleh dimasuki huruf jar. Apa lagi? Kalau boleh dimasuki huruf jar berarti dia boleh apa? Iya, boleh di kasroh. Boleh menerima apa? Boleh menerima jar. Taib kasroh atau wakilnya tergantung. Tapi jelas ini kasroh untuk dia. Taib. Ismail, masih tersisa nggak di sini isim di dalam fas'al bihi khabira? Masih ada isim lagi tak? Ada. Mana itu? Aha. Iya betul, itu apa? Isim domir. Apa alamatnya? Yaitu bagaimana kita tahu dia isim? Dimasuki huruf jar. Iya betul. Walaupun dia tidak menerima tanwin, tidak dimasuki al, tapi dia menerima huruf jar. Berarti memang domir itu adalah isim. Tamam. Kemudian kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, peribadatan saya, kehidupan dan kematian saya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk netizen atau follower. Banyak orang yang riak ya. Sekitar jadi imam digambar. Nanti riak kalau macam itu lama-lama tuh. Tayyib, mana isimnya yang mana? Isimnya yang mana dari ayat ini? Iya, bagaimana kita tahu dia adalah isim? Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Kita tidak mengatakan ada, sekarang tak ada, tapi boleh menerima huruf jar. Tayyib, apa lagi? Ada kasroh. Nah, ini kasrohnya bukan milik dia, kasrohnya milik ya mutakalim, saya, sholat saya. Jadi boleh menerima kasroh, bukan sudah ada, sekarang tak ada kasroh, tapi boleh menerima kasroh. Karena apa? Tak mungkin ada kasroh untuk dia, karena sebelumnya ada apa? Inna, harfu nasbin, inna sholatan. Jadi dia tak ada kasroh, tapi boleh menerima kasroh kalau diberi huruf jar. Nusuki, wa mahyaya, dan seterusnya. Mana isimnya lagi? Itu sudah yang lain. Kita cari yang lain coba. Robbi, ayo Robbi. Bagaimana kita tahu Robbi adalah isim? Boleh menerima alif lam. Iya, boleh. Apa lagi? Huruf jar. Iya. Boleh menerima huruf jar, apalagi? Boleh kasroh. Ini bukan sekitar boleh, ini sudah ada kasroh. Ada lagi tak? Boleh menerima apa lagi? Tanwin. Iya, boleh menerima tanwin. Ada lagi tak isim di situ? Apa? Alamin. Ayo. Apa alamatnya? Sisi betul ya. Ya sebagai apa? Pengganti kasroh, betul. Yaitu apa? Adanya khafat, adanya jar, betul. Adanya al, betul juga. Betul ya, al. Ada lagi apa tadi? Boleh. Kalau ini tak boleh tanwin karena dia jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jamak mudzakkar salim, tak ada tanwin. Tanwinnya sudah diganti dengan nun tuh. Asalnya kan alamun. Kemudian jadi alamuna. Jadi nunnya menggantikan tanwin. Jadi tak ada tanwin lagi sudah. Tapi ini tadi sudah ada apa? Boleh menerima al, boleh apa itu? Menerima huruf jar, boleh menerima khafat. Nah, itu alamat dia. Kemudian sedikit lagi, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tiada sekutu untuknya dan untuk itulah saya diperintahkan. Dengan itulah saya diperintahkan. Mana lagi? Ahmad, isimnya mana? Yang mana? Zalika adalah isim. Isim apa ya panggilannya? Iya, isim isyarah itu. Yang demikian itu. Gimana kita tahu? Karena dia dimasuki huruf jar. Betul, dimasuki huruf jar. Walaupun dia tidak ditanwin, tapi ada huruf jar. Betul. Baik. Alamat lain ada tak? Baik. Kali ini tak ada. Sebenarnya ada tapi tidak dibahas di dalam buku ini. Baik. Dibahas di pembahasan yang lebih mendetail.
Kemudian ada lagi tak isim di situ? Syarika. Syarika. Bagaimana dia? Dia boleh tanwin. Boleh aja tanwin, betul. Boleh dimasuki alif lam. Boleh juga. Boleh dimasuki huruf jar. Boleh juga. Dan boleh kasroh. Betul. Baik. Ada lagi tak alamat? Bukan alamat. Isim. Ada lagi isim di situ? La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ada isim lagi tak? Masih ada kah? Sudah habis? Tak ada. Masih ada tak? Masih ada isim lagi tak di situ? Umir tuh Yang mana dulu? Semuanya atau yang mana? Mana isimnya? Umir tuh isimnya mana? Kah semuanya? Ya? Umir, tak betul. Umir adalah apa? Fi'il madhi dia. Berarti apa? Tuh betul. Tuh apa? Domir. Ayo, udah dijawab malah. Bagaimana kita tahu tuh itu adalah isim? Nah, ini di luar pembahasan sekarang, bukan pembahasan dalam buku ini. Mungkin nanti belakang-belakang, tapi bukan untuk yang jilid pertama. Jadi bagaimana kita tahu tuh adalah isim? Ya karena dia domir. Kita tahu di contoh-contoh yang lain, domir memang isim. Nah, itu betul. Atau apa? Kita katakan alamat yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum, tapi maksudnya di juz ini, yaitu dipanggil dengan apa? Isnad, penyandaran. Fi'il disandarkan kepada isim. Jadi fi'il kalau disandarkan pada lafadz yang lain, tahulah kita lafadz yang lain adalah isim. Mungkin fa'il, mungkin maf'ul bih, atau mungkin naibul fa'il. Ya. Jadi itu memang dia isim. Dan gimana kita tahu itu? Ada fi'il disandarkan pada dia. Kemudian yang terakhir, wa ana awwalul muslimin. Saya adalah muslim yang pertama, yaitu di umat ini. Nabi disuruh mengucapkan itu. Mana isimnya? Al-muslimin. Al-muslimin. Bagaimana kita tahu? Dia dimasuki al. Dimasuki al. Apalagi? Dia boleh tanwin. Tak boleh. Dia dimasuki huruf jar. Iya, boleh dimasuki huruf jar, betul. Baik. Kalau tanwin tak mungkin karena sudah apa? Sudah ada nun di belakang situ. Ada lagi tak? Isimnya mana? Awwalu. Awwalu. Gimana itu? Dia bisa dimasuki alif lam. Boleh. Al-awwal boleh. Bisa dimasuki huruf jar. Betul. Min awwali misalkan. Bisa kasroh juga. Betul. Ada kemungkinan lain tak? Tanwin. Iya, boleh ditanwin. Awwalun, awwalan, awwalin. Ada lagi tak isim di situ? Wa ana awwalul muslimin. Ana. Kenapa? Gimana kita tahu dia isim? Gimana kita tahu dia isim? Iya, dilihat dari definisinya memang dia menunjukkan pada makna, pada dirinya sendiri, tidak terkait dengan zaman. Boleh. Atau kita katakan apa? Dia domir. Domir adalah isim. Atau kita katakan posisi dia sebagai mubtada. Mubtada tak mungkin isim, tak mungkin fi'il, tak mungkin harf. Makanya dari sini tahulah kita contoh alamat-alamat isim yang disebutkan Ibnu Ajurum itu bukan satu-satunya, bukan hanya itu. Masih ada alamat-alamat yang lain agar kita tahu oh ini isim. Tayyib, ana gimana dia boleh isim? Jelas yang disebutkan Ibnu Ajurum tak masuk di sini. Iya, anak alamatnya apa? Tak mungkin dibuat al, tak mungkin dibuat tanwin, tak mungkin dimasuki huruf jar, tak mungkin dia di kasroh. Berarti apa? Masih ada alamat-alamat yang lain yang belum disebutkan Ibnu Ajurum. Tapi asalkan kita tahu dia domir, jelas domir adalah isim. Tayyib, itu sudah cukup. Mungkin enggak domir ana dimasuki huruf jar? Mungkin enggak? Min ana, tak boleh. Jadi apa? Minni. Dia berubah. Tapi untuk semata-mata ana tak mampu dimasuki huruf jar. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pelajaran bahasa Arab, pakai bahasa Arab harusnya. Berarti apa? Tamam atau na'am atau tayyib. Yes bahasa apa? Yes bahasa Inggris. Bahasa UK. Nah itu UK yang tidak oke.
Iya, tidak thayyib. Alhamdulillahirabbil alamin.